Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sampai hari ini saya belum bisa live ya. Dan ngomong pun belum bisa panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang, sini kayak masih ada meledak-ledak. Saya pun kurang paham ini apa ya. Kayak ada masih dahak-dahaknya, lendir-lendirnya. Sudahlah, jadi kita monolog aja. Sampai nanti doakan kalian cepat saya bisa live kembali. Nah kawan-kawan, saya kemarin buka-buka YouTube ya kan, buka sana buka sini buka sana. Ternyata El Ibnu atau Nino atau El Kasi, bekas vokalisnya El Kasi itu memiliki YouTube kawan. Ya makanya namanya Bang L. Baru saya tahu itu kemarin dan saya lihat subscribernya sudah 35.600 ya. Kawan-kawan, tidak ada salah kalau kita mendukung juga channel tersebut. Kenapa? Saya menontonnya terharu sekali kawan, apalagi dia ketika memeluk ibunya. Waduh, saya nggak kuat kawan. Inilah namanya kesaksian hidup. Ya, bukan bersaksi tapi tidak ada bukti, ya kan? Aku bersaksi katanya. Tapi yang kapan kau saksi kan tidak ada ya. Kalau ini adalah betul-betul saksi hidup. Ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia channelnya El Ibnu, ditulis namanya Bang L ya. Nah, ini saya bagikan dulu kepada kalian ya kawan-kawan ya. Nah, ini. Di sini Bang L, kita bisa lihat ya, 35.600. Segera kawan-kawan saya minta bantuan, ke sanalah kita beramai-ramai. Dan apa yang bisa kalian tonton, tontonlah. Kalau ada yang sebagian beriklan, ada yang enggak ya. Apa yang bisa kalian tonton dari situ, misalnya ada yang beriklan, seperti biasa kawan, saya minta tidak usah dilewati, ya kan? Karena ini khusus lah, ya kawan-kawan ya. Dan kedua kawan-kawan, kenapa saya sangat tertarik untuk kita ikut mengembangkan channel Ibnu ini, begini kawan, agar dia kan ini kesaksian hidup kawan, ya, saksi hidup, agar orang juga bisa, orang banyak bisa mengetahui bagaimana kesaksian hidup seorang mantan vokalis ya, El Kasi yang bernama El Ibnu. Kemudian kawan-kawan, di sini yang saya harapkan dari kalian, ya support lah berupa subscriber. Tujuannya apa? Agar bisa tercapai 100.000 subscriber dan El Ibnu memiliki penghargaan dari YouTube. Kalau 100.000 kan dapat apa? Silver button itu satu penghargaan yang lumayan cukup bagus ya teman-teman. Dan itu ya bisa memberikan dia sedikit kesenangan, ya kan? Sekalipun dia tidak butuh itu, tapi ya kita berbagilah. Nah, di sini kalau kita lihat ada mereka kebaktian dengan Donna and Darius ya. Itu artis juga kalau nggak salah saya. Mereka mau berbagi dan berkebaktian dengan El Ibnu. Kawan-kawan yang dekat dengan tempat El Ibnu nggak salah main ke sana kan. Kalau kami jauh kawan, kami di Riau ke sana jauh ya. Andai kata dekat, saya ajak beberapa teman, ya main ke sana lah. Nah, masalah ya. Inilah video yang membuat saya termehek-mehek ya karena saya putarkan sedikit.
kawan, saya menonton ini subuh-subuh ya di jam 4 jam 5 subuh ya. Saya terharu ya, karena saya lihat istri saya tak ada, anak saya tidur, maksudnya tidur ya, tidur. Saya termehek-mehek kawan. Ya, muka memang apren bangun, tapi hati ya hati apa ya, selembut salju kawan. Saya tersentuh ya kawan-kawan ya, tersentuh. Saya ingat ibu saya ya kan, dimana kasih seorang ibu itu ya begitu besar kepada anaknya. Cuman kadang keadaan membuat ada hal-hal yang tidak bisa terungkapkan lah ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, saya percaya ibunya El ini sangat sayang kepada dia. Jadi jangan ada anggapan, oh mungkin tidak kawannya, mungkin ada faktor lain. Dan saya salut melihat Bang El ini ya, setiap ada apa namanya itu atau dengan apa televisi atau segala macam, asal ditanya hubungan dia dengan istrinya, selalu bilangnya no comment. Pintar ya kawan-kawannya, karena itu bukan konsumsi publik dan dia tidak enak menceritakan itu karena bisa jadi mengangkat luka lamanya. Demikian kawan-kawannya. Saya suka dengan apanya ya, keputusan yang tepat dari dia. Kita doakan kawan, dia bisa mulai lancar bicara, karena itu yang kita butuhkan lagi, agar kesaksian dia lebih hidup dan banyak orang bisa diberkati kawan-kawannya. Bukan saya katakan sekarang tidak ada kesaksian dia, ada kawan. Saya tidak bilang itu, tapi andai kata dia bisa berbicara kawan, mari kita doakan rame-rame. Dia menjadi, saya yakin dia menjadi murid Yesus yang dahsyat. Sekalipun dia hanya di kursi roda, tetapi dengan lidahnya, dengan lisannya dia bisa menyampaikan kabar berita dari surga ya, sehingga banyak orang akan merasa terberkati dan merasa bisa dia menemukan apa makna kehidupan. Karena kesaksian seorang saksi yang betul-betul saksi itu akan membawa dampak yang luar biasa kawan. Beda dengan kesaksian palsu, itu tidak membawa dampak juga, tapi dampaknya apa ya, kepalsuan kawannya. Ini dia adalah saksi yang seutuhnya saksi. Jadi kita doakan agar lisannya, kan saya lihat di TV kemarin dia sudah mulai bisa bicara itu ya, Maroko, bilang ke Maroko kan, terus bilang haleluya kalau salahnya dan mulai bisa. Semogalah dia bisa bangkit dan lisannya segera bisa berbicara agar dia betul dipakai Tuhan. Ingat ya, ketika orang buta itu ditanya oleh Yesus, ini dosa siapa? Kata Yesus, agar kuasa Allah dinyatakan orang ini. Ya kawan-kawannya, semoga kuasa Tuhan dinyatakan dalam diri Bang El. Jadi kawan-kawan, segeralah bergegas. Saya pikir gratis itu ya, ketikkan aja Bang El, sesudah itu ada subscribe, tekan aja. Menekannya itu gak bayar kok, yakin saya, tekan aja, tekan sebanyak-banyaknya. Tapi satu orang hanya bisa satu kali tekannya, kalau 2 kali tekan nanti justru kembali lagi dia. Ya kawan-kawannya, tujuannya apa? Seperti saya katakan tadi, agar bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang banyak kawan. Saya sudah tonton beberapa videonya, apalagi tua yang ini ya, tapi saya takutnya ada hak cipta pula ini, karena ini dari satu stasiun televisi kok nggak salahnya. Nah ini iklan. Oh ini yang saya bilang ada iklan apanya, jangan kalian lewatkan, tapi saya sengaja lewatin untuk acara ini. Nah ini dari salah satu stasiun TV datang, saya termehek-mehek kawan ketika dia menunjukkan gambar putrinya yang 2 orang itu. Saya jadi teringat dengan putri saya ya. Bagaimana kalau saya di posisi dia, betapa sedihnya kawan. Ya, situlah saya berpikir betapa tabahnya orang ini. Saya pikirkan dengan kondisi keterbatasan gitu,
dia masih tetap bisa bercerita tentang putri-putrinya. Kalau saya tidak akan sanggup lagi bicara itu kawan. Kenapa tidak sanggup? Karena hati saya sudah pilu memikirkan hal itu ya kawan ya. Semogalah putri-putrinya nanti menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan takut akan Tuhan, mengikut jejak dari ayahnya. Itu doa kita yang terbesar ya kawan-kawan ya. Saya nggak bisa berkata-kata apa lagi kawan-kawan, karena kalau sudah bicara mengenai putri, anak-anak sama orang tua itu saya sedih sekali kawan. Kenapa? Makanya dari itu saya cukupkan dulu sekian kawan-kawan ya. Tidak enak kalau saya misalnya sampai menangis itu lucu. Kalian lihat nanti ya, saya garang tapi begini. Dan satu hari sama si kalian semua, lagu kesayangan saya Mama ya, lagu Ritor itu Mama, yang gitu ya kawan-kawan ya. Lihatlah diriku. Nah, nanti saya nyanyikan kepada kalian agar kalian terhibur. Oke kawan-kawan ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang